Ayu belum bisa melupakan pertemuannya dengan Arman. Ia gundah, haruskah menghubungi nomor Arman? Tapi untuk apa? Ada keperluan apa menghubunginya? Setelah Ayu bergumul dengan rasa risaunya, Ayu memutuskan untuk tidak pernah menghubungi Arman. Ia pikir, tak ada kepentingan apapun yang mengharuskannya menyimpan nomor Arman. Meski rasa rindu untuk Arman sempat menyentilnya kemarin, Ayu sudah mengalihkan perhatian seutuhnya untuk Johnny. Ia menerima perjodohan karena benar-benar menyukai Johnny. Terlepas dari sikap Johnny yang selalu membuatnya terluka, Ayu melihat Johnny sedang bersantai di sofa seraya memainkan ponsel miliknya. "Mas, aku malam ini masak semur jengkol pedas level 17. Kamu suka makanan pedas, kan?" Tawar Ayu mencolek bahu Johnny yang sedang fokus dengan ponselnya. Johnny tercenung. Semur jengkol? Kenapa Ayu bisa tahu banyak makanan kesukaannya? Jangan heran gitu. Aku udah tanya mama mertua. Apa saja makanan kesukaannya anaknya? Ucap Ayu seolah mengerti keheranannya Johnny. "Aku kan sudah bilang, jangan repot-repot melayaniku," ucap Johnny tegas. "Memasak adalah salah satu hobiku, Mas. Tenang saja. Aku masak bukan dalam rangka mengambil hatimu." Ayu melenggang masuk kamar, memberi kesempatan pada Johnny untuk makan sendirian. Johnny bimbang. Semur jengkol, menu masakan yang paling ia sukai. Duh, bagaimana ini? Kenapa si gendut itu terus-terusan masak makanan kesukaanku? Johnny menggerutu dalam hati. Tanpa pikir panjang lagi, Johnny melesat ke dapur, menikmati masakan Ayu dengan lahap. Sungguh, masakan Ayu terasa lezat. Semalam saat ia pulang makan malam dengan kekasihnya, ia sempat mencicipi udang saus tiram yang masih tersisa di dalam kulkas. Bahkan ia diam-diam mengambil beberapa dan menambahkannya dengan sedikit nasi. Masakan Ayu tak kalah lezat dari masakan restoran. Johnny mengakuinya. Setelah menghabiskan nyaris setengah mangkok semur jengkol, Johnny kembali bermain-main dengan ponselnya. Kali ini, ia menelepon sang pujaan hati. Lalu Ayu yang mendengar suaminya sudah kembali ke ruang tengah, lekas keluar dari lamar. Ia menahan lapar dan membiarkan Johnny makan lebih dulu. Ayu masih mengingat dengan jelas, jika Johnny enggan ditemani makan olehnya. Ayu sempat mencuri dengar sedikit percakapan Johnny. Percakapan dua orang yang sedang berkasih-kasihan. Ayu iri, namun ia hanya bisa menggigit jari. Saat Ayu sedang makan, maminya menelepon Ayu. "Sayang, kamu belum tidur, kan? Mami habis jalan-jalan sama papi. Mami belikan beef lasagna with mozzarella kesukaanmu." Terdengar suara Mami Ani di seberang telepon. Wajah Ayu berbinar. "Mami adalah mami terbaik di dunia. Aku ingin lasagna dari kemarin-kemarin." "Kok bisa tahu sih?" sahut Ayu sumringah. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Ayu gegas ke ruang tengah. "Mas, Mami sama papi aku sedang menuju ke sini. Sudahi dulu teleponnya," pinta Ayu. "Mau ke sini? Ngapain?" tanya Johnny. "Cuma mampir sebentar," sahut Ayu. "Bersikaplah mesra padaku." Imbuh Ayu menahan senyum kemenangan. Johnny berdecak, lalu mengakhiri teleponnya. Tak berselang lama, orang tua Ayu sudah tiba. Ayu sangat senang menerima bingkisan lasagna dari maminya. "Kalian sedang apa?" tanya Papi Burhan seraya duduk di sofa ruang tengah, diikuti Mami Ani. Ayu dan Johnny duduk bersebelahan. "Habis makan malam, Pi, Ayu masak semur jengkol kesukaanku dan rasanya sungguh lezat," puji Johnny seraya melingkarkan lengannya di bahu Ayu. Hati Ayu berdesir. "Wah, eksekutif kita ini doyan semur jengkol juga rupanya," ujar Mami Ani tertawa renyah. "Kalau makan sama semur jengkol, aku biasanya nambah. Tadi saja nambah hingga 2 piring. Iya, kan, sayang?" tanya Johnny melontarkan panggilan sayang pada Ayu. Ayu menelan ludah berkali-kali. Lengkuhan lengan Johnny di bahunya serta panggilan sayangnya terasa memabukkan. "Iya, Mi, Ayu tak menduga kalau Mas Jo senang sekali dimasakin semur jengkol. Makanya minta disuapin pula," sahut Ayu tersenyum lebar. "Ai, manisnya kalian ini. Mami senang melihat kalian bahagia. Semoga kebahagiaan kalian bisa lebih lengkap dengan disegerakannya kehadiran seorang anak," ucap Mami Ani.
Johnny dan Ayu tercekat. Iya, Mi, semoga, amiin, sahut Ayu seraya mengusap wajahnya. Ia mengaminkan dengan sungguh-sungguh. Sementara Johnny meremas bahu Ayu lalu membelai kepala Ayu dari samping. Mami sama Papi pulang lagi. Ya, mau ke rumah kakakmu. Dia sedang ada masalah lagi, ucap Mami Ani. Masalah apa, Mi? Tanya Ayu. Sudah, nanti lagi Mami cerita. Ayo, Pi, kita ke rumah Dina sekarang. Takut kemalaman, ajak Mami Ani pada suaminya. Ayu dan Johnny mengantar orang tua Ayu hingga teras rumah. Lengan Johnny masih melingkar di bahu Ayu. Mereka saling melambai saat mobil orang tua Ayu melaju. Setelahnya, Johnny melepas rengkuhannya dan segera mendorong Ayu agar menjauh. Ia kembali ke dalam rumah dengan wajah teramat dingin. Sikap dingin Johnny barusan mengalahkan dinginnya angin malam itu. Hati Ayu mengerang pilu. Hari Minggu, hujan teramat lebat. Johnny tentu saja libur dari pekerjaannya. Sejak pagi, ia betah mengobrol dengan kekasihnya di telepon. Ia tak peduli dengan perasaan Ayu. Rayuan dan ungkapan sayang seringkali terlontar dari bibir Johnny, membuat hati Ayu dibuai rasa iri. Ayu sesekali melirik Johnny yang sudah 2 jam menelepon kekasihnya. Ia penasaran bagaimana sosok perempuan yang menghuni hati suaminya itu. Gelak tawa bahagia Johnny sampai ke dapur. Ayu sedang berjibaku dengan alat masak dan buku resep. Sesekali ia membuka kulkas, menyelipkan biskuit atau irisan buah ke mulutnya di sela-sela kesibukannya memasak. Kembali, aroma masakan Ayu sampai ke indera penciuman Johnny. Tanpa sadar, Johnny mengusap-usap perutnya. Ayu mengintip dari balik pintu dapur, memandangi Johnny beberapa saat. Apa perempuan di seberang telepon itu tahu ada hati yang terluka saat ia bermesraan dengan suami orang? Ayu menelan ludah kering, menggigit bibirnya perih. Perlahan Ayu menghampiri Johnny. Mas, bisik Ayu. Johnny menoleh. Ayu memberi kode jika masakan sudah siap. Johnny diam. Ia bimbang. Hujan di luar sana teramat deras sementara cacing dalam perutnya sudah meronta. Johnny memberi Ayu kode untuk masuk kamar. Ia sungguh tak berselera makan ditemani dengan sosok Ayu yang jauh dari kata sedap dipandang. Ayu mengangguk pelan dengan wajah memelas. Sungguh pilu mendapati suaminya tak peduli dengan peluh di keningnya. Ia rela menahan lapar hanya biar Johnny bisa makan lebih dulu. Bisa saja ia membawa jatah makannya ke dalam kamar. Tapi Ayu memilih untuk makan setelah semua masakannya dicicipi Johnny. Johnny bergegas ke dapur setelah Ayu hilang masuk kamar. Hidangan menggugah selera sudah tersaji. Detik itu juga Johnny mengganti panggilan telepon menjadi panggilan video. Ia makan seraya ditemani mengobrol lewat video bersama kekasihnya. Johnny tak tahu jika Ayu kembali lagi dan mengintip Johnny yang makan dengan lahap sambil melambai-lambai pada layar ponsel. Hati Ayu serasa diremas seperti cucian basah. Ia kembali ke kamar, menunggui Johnny selesai makan. Mas, panggil Ayu setelah Johnny kembali ke ruang tengah. Ia sudah mengakhiri teleponnya. Sahut Johnny. Apa pacar Mas tahu kalau Mas sudah menikah? Tanya Ayu hati-hati. Iya, dia tahu, sahut Johnny singkat. Ayu menghela napas pedih. Ia berlalu menuju dapur, menghabiskan semua sisa makanan yang ada di atas meja. Jika hatinya sedang gundah, Ayu selalu seperti itu, melahap apapun yang bisa ia lahap dan melupakan rasa kenyang. Hujan di luar sana semakin menambah kepedihan hati Ayu. Ingin sekali merebahkan kepala di dada bidang Johnny saat bunyi geledek menggelegar. Lalu Johnny memeluknya dengan sayang, membelai lembut pucuk kepalanya atau bahkan memeluknya hangat. Padahal hujan-hujan seperti ini, enak sekali berpelukan dengan suami tersayang, bermanja-manja dan juga suap-suapan. Ayu membating. Ia makan dengan husuk, tanpa menyadari jika Johnny sudah berdiri di depannya. Makan kayak orang kesurupan. Tambah melar itu badan, ujar Johnny suram. Ayu terperanjat. Mama sayang. Iya, ini aku bingung yang makan itu aku atau Jin. Ya, kekeh Ayu dengan mulut penuh. Johnny melihat Ayu dengan pandangan malas. Ia ingin meminta sesuatu pada Ayu tapi lalu teringat ucapannya sendiri kemarin pagi. Johnny hanya memandangi seisi dapur, namun tak jua ia temukan. Johnny memutuskan kembali ke ruang tengah.
Ayu mengerutkan kening. Apa yang dicari Johnny di dapur? Gegas Ayu bangkit, membuka laci kabinet dan mengeluarkan satu renceng kopi susu. Ayu membuatkan kopi untuk Johnny. Tak lupa disertai beberapa iris kue basah lalu menyiapkannya di meja ruang tengah. Mas mau kopi, kan? Hujan-hujan begini memang nikmat sekali minum kopi hangat. Selesai aku makan, aku buatin pisang goreng. Ya, ucap Ayu tanpa menunggu jawaban dari Johnny. Enggak usah, aku sudah kenyang, jawab Johnny cepat. Ayu mengangguk pelan lalu kembali ke dapur. Johnny terpana. Ayu tahu apa yang ia inginkan dari tadi. Secangkir kopi hangat. Johnny langsung menyesap sedikit kopi buatan Ayu. Raut wajahnya tampak senang. Ia menyandarkan kepala di sandaran kursi. Ayu mengintip Johnny dari pintu dapur. Ia tersenyum kecil melihat suaminya menikmati kopi buatannya. Hatinya merasa senang. Johnny tampak nyaman dengan pelayanannya. Ayu mendadak merasa kenyang. Segera ia membereskan dapur dengan kilat. Tubuh suburnya bukan merupakan penghalang baginya untuk bergerak ke sana kemari. Setelah semua selesai, Ayu masuk kamar, mengambilkan selimut dan menyerahkannya Johnny yang sedang menikmati acara televisi. Mas, barangkali mau tidur di sofa. Ini selimutnya, ujar Ayu. Sudah kubilang, jangan repot-repot. Aku bukan melayanimu. Perlu aku ingatkan lagi, kebaikan apapun yang kulakukan untukmu bukan untuk mengambil simpatimu. Anggap saja aku teman serumah. Wajar bukan seorang teman bersikap baik dengan temannya. Potong Ayu cepat. Johnny diam. Ia berdehem kecil dan menerima selimut dari Ayu. Ayu kembali ke kamar, merebahkan semua penat yang melanda. Ia meringkuk di bawah selimut tebalnya, menikmati suara hujan yang ritmenya seperti menambah irama kepedihan hatinya. Sama. Ayu kembali mendengar Johnny berbicara dengan seseorang. Ayu penasaran. Ia bangkit, mengintip Johnny berbicara dengan siapa. Selalu saja seperti itu, Johnny lebih betah berlama-lama berbicara di telepon dengan kekasihnya, dibandingkan berbicara dengannya. Entah bagaimana caranya, Ayu bisa mendapatkan hati Johnny sepenuhnya. Rasanya benar-benar sakit. Kembali terdengar suara Johnny yang berbicara. Dia sepertinya sedang berusaha mengambil hatiku. Tapi tenang saja. Sebesar apapun efek dia untuk menjeratku, aku tak mungkin luluh. Dia itu bukan tipikal wanita idamanku. Kau tahu sendiri bagaimana penampilan dia. Aku malu kalau harus kemana-mana mengajaknya. Istri seorang John Yandra Prameswara ternyata seorang wanita gendut yang... sudahlah. Johnny jeda sesaat mendengar jawaban di seberang telepon. Tak lama ia terbahak. Tentu saja, malam ini aku akan kembali menemuimu, sayang. Lagi, Johnny berkata dengan mesra. Setiap kata-kata yang diucapkan Johnny pada kekasihnya lebih seperti sebuah mata pisau yang mengena tepat di jantung Ayu. Hati Ayu terasa perih. Suaminya sedang membicarakan dirinya dengan sang kekasih hati lalu keduanya janjian untuk bertemu. Ia harus mencari tahu siapa kekasih Johnny. Tapi bagaimana caranya? Diam-diam melihat ponsel Johnny, Ayu sungguh tak berani menyentuh benda pipi milik suaminya itu. Dipastikan juga ponselnya pasti terkunci. Tapi Ayu sungguh penasaran. Siapa perempuan yang merelakan kekasihnya menikah namun tetap merajut asmara tanpa merasa bersalah? Jika Ayu menjadi perempuan itu, ia akan membuat pilihan pada sang kekasih. Menikah dengan orang lain berarti hubungan asmara pun berakhir. Malam telah tiba. Hujan pun sudah reda. Ayu tak bisa tidur. Ia gelisah memikirkan bagaimana caranya mencari tahu siapa kekasih Johnny. Dilihatnya Johnny tidur di sofa bed. Ponsel tergeletak di atas meja kecil. Perlahan Ayu bangkit dari tempat tidur, mengendap-endap menuju meja kecil di samping sofa bed. Napasnya sedikit tertahan saat ia berhasil mengambil ponsel Johnny. Lekas ia berjinjit naik kembali ke atas tempat tidur. Di bawah selimut, Ayu mencoba menyalakan ponsel Johnny. Benar saja, ponsel Johnny pasti terkunci. Ayu mendesah. Tapi ia tersenyum karena rupanya Johnny hanya mengunci dengan sidik jari saja. Ayu menyingkap selimut. Ia berjinjit menghampiri Johnny. Harus satu-satu mencoba semua jemari tangan Johnny. Perlahan, ia menarik salah satu jemari Johnny dan menempelkannya ke area sensor. 2 jari, gagal. 4 jari masih gagal.
Saat di jari kelima, Johnny terusik lalu membuka mata. "Kau sedang apa?" tanya Johnny seraya memicingkan mata. Ayu tentu saja terperanjat mendapati Johnny memergoki sedang menyentuh jemarinya. Namun untunglah, ponsel sukses jatuh ke pangkuan Ayu yang sedang berjongkok. Mas, aku mau memasukkan tanganmu ke dalam selimut. Udara dingin banget. AC saja aku matikan." Kelit Ayu seraya menarik selimut dengan tangan satunya. Johnny menarik kasar tangannya dari genggaman Ayu. Ia membalikan badan seraya menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Ayu bernapas lega. Beruntung, Johnny tidak melihat ponselnya. Penerangan yang temaram dari lampu meja di dekat tempat tidur menyelamatkan Ayu. Juga ponsel Johnny tidak lantas jatuh ke lantai. Pelan-pelan Ayu menyimpan ponsel Johnny di atas meja. Ia kembali meringkuk di bawah selimutnya seraya mengatur napasnya yang tak beraturan. Duh, nyaris saja aku ketahuan. Untung saja kayaknya Mas Johnny memang setengah mengantuk. Ayu bergumam dalam hati. Ayu masih saja penasaran dengan ponsel Johnny. Tetapi dia tidak bisa melanjutkan rencananya untuk mengetahui siapa wanita yang tengah husyuk-masyuk bercengkrama dengan suaminya di tengah hatinya yang semakin terluka. Bahkan, Johnny sudah pergi sejak tadi sore hingga kini belum juga kembali. Diliriknya jam di dinding. Sudah jam 8 malam dan Ayu menjadi gelisah. Johnny masih belum pulang juga. Ingin sekali bertanya kenapa terlambat. Tapi urung. Johnny pasti tak akan suka. Perut Ayu sudah keroncongan. Tapi ia bertahan dengan berbagai cemilan yang masih tersedia di dalam kulkas. 1 jam berlalu. Akhirnya Ayu memberanikan diri mengirim pesan pada Johnny. "Mas Joe, malam ini gak pulang?" Ayu menunggu balasan dengan cemas. "Aku gak pulang. Nginap di rumah pacarku." Pesan balasan dari Johnny sukses menggugurkan daun-daun harapan di hati Ayu. Ia semakin cemas. Apa yang dilakukan suaminya dengan pacarnya? Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu dan pacarnya hamil? Sungguh, Ayu iri dengan kekasih Johnny. Ia bisa menikmati hangatnya malam dalam pelukan Johnny. Ayu beringsut dari sofa ruang tengah. Perlahan menuju dapur lalu memandangi aneka hidangan di atas meja dengan wajah iba. Ayu makan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Hati dan tubuhnya lemas. Ia betul-betul gundah mengetahui suaminya bermalam di rumah kekasihnya. Selesai makan, Ayu memandangi foto pernikahan dirinya dengan Johnny di ponsel. Seorang lelaki tampan dengan perempuan berbobot 90 kg. Memang secara fisik, foto pernikahannya terlihat kurang serasi. "Mas Joe, kalau memang kamu nggak suka sama aku, kenapa harus pura-pura dengan dalih menjadi anak yang berbakti? Baktimu pada orang tua, aku rasa tidak tulus. Buktinya, kamu menyakiti hatiku sejak awal selesai ijab kabul. Kamu pikir tugasmu sebagai anak berbakti sudah usai?" Ayu berceloteh dalam hati. Ayu menelepon Dewi. Ia ingin mencurahkan semua resah dan gelisah pada sahabat cantiknya itu. Lama Dewi tak jua mengangkat telepon Ayu. Tapi Ayu terus saja meneleponnya. "Halo, sapa Dewi?" Akhirnya, lama banget ngangkatnya lagi ngapain? Sih, gerutu Ayu. "Aku lagi mandi sekalian luluran tadi. Pacarku datang jadi aku harus wangi, dong." Kekeh Dewi. Kamu mau bersenang-senang dengan kekasihmu? Sahabat macam apa kau ini? Aku lagi sedih, wih. Ayu nyaris terisak. "Kenapa lagi?" tanya Dewi. "Kamu tahu nggak tadi aku sudah bela-belain masak untuk suamiku? Wih, tapi apa coba? Suamiku nggak pulang. Ia bilang menginap di rumah pacarnya." Hatiku hancur berkeping-keping rasanya. Papar Ayu. "Hening. Kamu udah jatuh cinta sama suamimu?" "Ya," tanya Dewi. "Ya, iyalah. Siapa juga yang gak bakalan suka sama laki-laki tampan seperti Mas Joe?" tukas Ayu. "Oke, besok kita pergi. Saat ini, aku gak bisa dengerin tangisanmu. Seriusan, pacarku udah nungguin aku dari tadi." "Yuh, sorry banget," ucap Dewi memelas. Ayu menghela napas pasrah. "Ya sudah, senang-senang saja. Cepat nikah. Jangan kelamaan pacaran. Takut hal-hal yang diinginkan terjadi," jawab Ayu. Dewi terkekeh di seberang telepon. Ayu meletakkan ponsel dengan lemas. Ia mencoba memejamkan mata, menenangkan selaksa gundah yang tak kunjung reda.
bagaimana mau reda? Suaminya jelas-jelas mengatakan kalau saat ini sedang bermalam dengan wanita lain. Oh, sungguh pernikahan macam apa yang sudah dilalui Ayu?